Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Richard Darmawan. Pada kesempatan hari ini di tanggal 10 September di hari Sabtu, kita akan membahas saham-saham yang ada di Indonesia secara khusus menggunakan pendekatan analisa teknikal. Yang pertama kita akan bahas saham Medco. Saham Medco seperti yang bisa teman-teman lihat kemarin ditutup doji dengan open di 885 dan close-nya juga di 885, walaupun secara persentase mengalami kenaikan tipis 0,57%. Saham Medco sendiri jelas salah satu saham yang uptrend dan beberapa waktu terakhir sudah naik sangat signifikan, kurang lebih sudah 61% dari pertengahan atau akhir Agustus sampai dengan awal September kemarin ya teman-teman, dan beberapa hari ini koreksi, dan sekarang koreksinya bertepatan dengan area support yang ada, di mana area support satunya adalah di sekitar 905 sampai 885, dan untuk area support 2-nya ada di bawahnya, kurang lebih berada di kisaran, sekalian kita tulis di sini, yaitu area 840 sampai 825. 840 sampai 825. Hal yang menarik daripada saham Medco ini adalah pada saat harganya membentuk higher high, kalau kita masuk ke time frame yang lebih kecil, di sini bisa teman-teman lihat ketika harganya membentuk higher high, tapi yang menarik adalah indikatornya malah membentuk sebaliknya ya teman-teman, yaitu higher low atau harga high-nya yang lebih rendah. Jadi wajar kalau mengalami koreksi, dan saat ini berada di area support satunya di 885, dan kalau misalnya tertembus ada potensi untuk menguji area support yang ada di bawahnya. Jadi silahkan teman-teman perhatikan dua area support ini. Dan hal yang harus diingat adalah Medco masih memiliki area gap yang cukup besar di area bawah, di mana gapnya itu ada di area 670 sampai 615. Jadi selain memikirkan upside-nya, tentu kita harus ingat juga bahwa Medco masih memiliki gap di area bawah. Tapi kalau kita lihat memang ada potensi untuk masih melanjutkan kenaikan. Jadi silakan teman-teman perhatikan area support yang ada dari saham Medco, baik itu support satunya ataupun support duanya. Saham kedua yang akan kita bahas hari ini adalah Pegas. Pegas hari ini bisa teman-teman lihat mengalami penurunan 0,81%. Ada potensi untuk menyentuh area supportnya kembali kurang lebih di 1815 sampai 1770. Dan pada volume juga bisa kita lihat volume koreksinya sudah cenderung mengecil. Area resisten kuatnya masih ada di kisaran area 1990. Kemarin sempat menyentuh area tertinggi kembali di kisaran 1975 sebelum akhirnya drop 2 hari, walaupun volumenya tidak terlalu besar ya teman-teman. Kalau kita masuk ke time frame yang lebih kecil, selain area support 1815, 1870, nah, bisa kita lihat sebenarnya saat ini pun berada tertahan di area 1840. Ini juga masih bisa dikatakan sebagai area support karena sempat sideways ya. Sideways lumayan beberapa hari waktu itu sebelum akhirnya melanjutkan kenaikannya. Jadi kalau mau dicicil-cicil beli, boleh beli dari harga terakhir sampai area support kurang lebih di 1770. Secara volume cenderung menipis, bisa kita lihat volumenya ketika koreksi cenderung menipis, jadi ada potensi tertahan di area support. Tapi balik lagi tidak ada yang pasti di market. Silahkan kalau ternyata jebol area support mungkin boleh dipertimbangkan untuk menjauh dulu dari Pegas. Untuk saham berikutnya yang akan kita bahas hari ini adalah PTBA.
PTBA pada perdagangan hari terakhir ditutup melemah 0,46%. PTBA sendiri pada kesempatan yang ada terlihat membentuk uptrend channel dan pada perdagangan terakhir mengalami koreksi bertepatan dengan area bagian bawah dari channelnya, di mana ini juga bisa kita kategorikan sebagai area support. Area supportnya cukup lebar, bisa kita gambarkan di sini, yaitu kurang lebih di kisaran 4360 sampai area 4270. Jadi kalau mau buy on weakness saham PTBA, kesempatan ini menjadi kesempatan yang menarik karena lagi berada di area support dan juga di bagian bawah dari channelnya. Dan kita harap area ini dapat menahan saham PTBA, karena kalau kita lihat secara volume, sebenarnya volumenya nggak terlalu besar-besar amat, jadi ada potensi tertahan. Dan kalau misalnya area supportnya tertembus, ada potensi saham PTBA menguji area support yang ada di bawahnya. Kita akan tandain di sini, kurang lebih bisa ada di kisaran 4160 sampai area 4030 ya teman-teman. Saham PTBA termasuk saham yang uptrend, jadi sangat menarik karena juga saham-saham kowal lainnya juga sedang mengalami kenaikan. Jadi sepertinya PTBA tidak akan ketinggalan kereta untuk juga mengikuti kenaikannya. Jadi silakan diperhatikan dua area support yang ada, dan untuk resistennya berpotensi menguji 4530 ataupun menguji 4630 dan bisa juga mencetak harga tertingginya. Dan kalau bisa menyentuh area 4630 serta breakout, berpotensi membentuk rounding bottom dan siap melanjutkan kenaikan ke area yang lebih tinggi. Saham berikutnya yang akan kita bahas hari ini adalah Elsa. Elsa pada perdagangan hari terakhir ditutup doji di area support dengan closing di 318. Saham Elsa sendiri masih memiliki resisten kuat di area 340. Kemarin sempat mencoba breakout dan menyentuh high-nya kurang lebih di 346 sebelum akhirnya drop kembali. Yang menarik adalah dropnya itu cenderung volumenya kecil, dan sekarang dikasih kesempatan beli di support di area doji. Dan kalau misalnya support satunya di 318 310 gagal menahan saham Elsa, ada potensi saham Elsa bisa saja melakukan penurunan kembali dan menguji area support di bawahnya kurang lebih di 302 sampai 298. Jadi silakan teman-teman perhatikan dua area support yang ada digabungkan dengan volume. Kalau udah dekat-dekat area support, volumenya cukup kecil, silahkan di entry kalau mau. Kalau ternyata mau nunggu di bawah juga masih boleh ya teman-teman. Saham kelima yang akan kita bahas hari ini adalah HATM. HATM adalah salah satu saham yang beberapa waktu terakhir mengalami penurunan. Walaupun pada perdagangan kemarin ditutup positif 4,35% dengan high-nya tuh di area 390 dan low-nya di area 300. Harusnya kemarin opennya ARB. Opennya nggak ARB, cuman sempat dibawa turun sampai ARB. Saham HATM sendiri pada awalnya membentuk descending triangle dan sudah breakdown. Target penurunannya 358, tapi kemudian mengalami penurunan lanjutan sampai menyentuh area low-nya kurang lebih di kisaran area 300. Yang menarik dari saham ini adalah setelah mengalami penurunan yang signifikan,
Kemudian HATM ini rebound yang cukup kuat disertai dengan volume ya teman-teman. Bisa kita lihat volumenya luar biasa besar dibanding dengan beberapa waktu terakhir. Dan silakan teman-teman perhatikan, kita bisa gunakan area support di 300 sebagai support dan angka psikologis juga kalau mau beli saham HATM. Secara tren sebenarnya saham ini masih uptrend ya teman-teman. Bisa kita lihat bahwa pergerakannya sebenarnya dari kiri ke kanan itu masih cukup baik, walaupun mengalami koreksi yang signifikan dari harga tertingginya, yaitu di area 504, sudah turun kurang lebih sekitar 40-an persen. Jadi berpotensi untuk mengalami kenaikan kembali kalau misalnya bisa bertahan di area supportnya di 300. Kita coba tarik Fibonacci dari area low yang ada di bawah sampai daripada area high-nya. Dan kita bisa lihat bahwa area 300 ini sebenarnya masih di atas daripada golden ratio-nya di kisaran 286. Jadi kalau besok-besok ada koreksi-koreksi sampai area 300 ataupun sampai area golden ratio-nya 286, HATM cukup menarik. Silahkan diperhatikan support dan juga volumenya. Saham berikutnya akan kita bahas hari ini adalah AHAP. AHAP pada perdagangan terakhir berhasil mantul di area supportnya. Supportnya itu ada di area 124.118. Low-nya ada di 123. Jadi masih ada di bagian atas dari supportnya. Saham AHAP ini mirip dengan saham Medco yang pertama kita bahas. Karena kalau kita masuk ke time frame yang lebih kecil, bisa kita lihat bahwa saham AHAP ini membentuk bearish divergence, di mana kelihatannya seperti ini. Ketika harganya dari 154 kemudian naik lebih tinggi ke sekitaran 166, tapi sayangnya MACD-nya atau indikatornya mengalami penurunan. Dan wajar kalau kemudian saham AHAP mengalami penurunan. Dan bisa kita lihat bahwa supportnya memang sudah beberapa kali dites. Dan pada perdagangan terakhir bisa kita lihat sudah mulai muncul volume kembali. Artinya sudah mulai ada buyer yang beli kembali di dekat-dekat area supportnya. Jadi silakan diperhatikan teman-teman. Kalau mau cicil boleh cicil dari harga 124 sampai 118. Dan kalau misalnya jebol atau ngebreak area low-nya kurang lebih di 116, mungkin bisa menghindar dulu dari saham AHAP. Walaupun secara tren sebenarnya saham AHAP ini cukup baik dan secara volume juga cukup bagus, dan dia sedang mengalami koreksi setelah mengalami kenaikan yang signifikan. Bisa kita lihat bahwa dari akhir Juli harganya dari kurang lebih sekitar 47 sudah naik secara signifikan dengan high-nya di 165. Jadi udah naik tinggi, wajar kalau ada koreksi-koreksi dan kita bisa ambil koreksinya untuk bisa entry ya teman-teman. Jadi total pada kesempatan hari ini kita udah bahas 6 saham, dari saham Medco, Pegas, PTBA, Elsa, HATM, dan AHAP. Disclaimer on, untuk semua saham yang saya sebutkan pada hari ini bukan ajakan menjual atau membeli, bukan juga rekomendasi. Silakan teman-teman cek dan recheck kembali kalau ternyata tidak sesuai dengan analisa teman-teman. Mungkin bisa di skip aja dan kita cari saham-saham lainnya. Dan jangan lupa untuk support channel ini dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe. Jangan lupa untuk bantu follow akun Instagram saya di @jurnalricharddarmawan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.